Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang time management. Mengapa saya membahas time management? Tujuannya untuk mengajak kalian semua kalau time management itu sangat penting dan wajib dilaksanakan, khususnya para mahasiswa. Karena mahasiswa kan kita tahu ya banyak aktivitas setiap harinya gitu kan, seperti kita kuliah, aktif di organisasi, ataupun juga bermain bersama teman-teman di weekend gitu kan. Nah, jadi kita tuh sebagai mahasiswa tuh penting untuk memantapkan manajemen waktunya. Karena kalau enggak, pasti akan berantakan semua jadwal yang sudah ditetapkan. Lalu saya di sini akan membahas sebuah fakta. Kan kita semua di sini kenal ya sama si Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan Barack Obama. Nah, di sini dia tuh mengapa sih suka menggunakan pakaian yang sama setiap kalinya. Jadi dia itu menggunakan pakaian yang sama, alasannya untuk menjaga energi dengan membatasi kelelahan dalam memilih sesuatu. Jadi, faktanya kan seiring berjalan waktu, kualitas manusia itu dalam membuat keputusan akan menurun. Jadi orang sukses itu membatasi jumlah keputusannya yang perlu dibuat, termasuk keputusan untuk memilih makanan, pakaian, dan lain-lain. Jadi dia berfokus kepada keputusan yang lebih penting. Lalu di sini saya akan membahas tentang apa itu manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu adalah sebuah perencanaan, pengawasan terhadap produktivitas waktu. Jadi waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manfaatnya apa? Yang pertama, kemampuan individu akan mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar, seperti tidur cukup. Lalu yang kedua, memiliki reputasi profesional yang lebih baik, serta pekerjaan yang lebih baik. Tentu akan dipandang baik karena manajemen waktunya baik. Sebagai contohnya, kalau misalnya dia datang ke kantor tepat waktu, atau mengerjakan tugas dan kerjaan tepat waktu gitu kan. Lalu yang ketiga, manfaatnya terhindar dari tekanan atau stres akan terminimalisir. Lalu saya akan membahas tadi case dari si Jeff Bezos. Jeff Bezos ini kan semua kita udah pasti kenal ya sama dia ya. Dia ini kan adalah salah satu orang terkaya di dunia. Bagaimana sih dia mengatur time manajemennya, sedangkan dia memiliki dua perusahaan yang cukup besar, yaitu kan Amazon dan Blue Origin. Jadi dia memantapkan time manajemennya dengan membuat planning sampai 2-3 tahun ke depannya. Tidak hanya hari itu saja dia buat planningnya, tetapi dia sudah buat planning untuk jangka panjang. Jadi dia tahu apa yang mesti dilakukan selama 2-3 tahun itu. Karena time management itu, tentu perusahaan yang dijalanin sama dia tuh udah sukses banget ya, sebagai perusahaan konsumen terbesar di dunia gitu kan. Lalu bagaimana sih cara melakukan manajemen waktu? Nah, ini ada 5 cara untuk melakukan manajemen waktu. Yang pertama itu adalah stok menunda. Nah, kita nih secara psikologis tuh semua manusia tuh memang hobi menunda. Seperti kita tuh lebih bersemangat kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan itu mendekati deadline, seperti sistem kebut semalam ya. Banyak mahasiswa yang melakukan sistem kebut semalam. Walaupun itu sebenarnya sih tidak efektif ya, karena dapat merusak tubuh dan membuat rencana tidak optimal. Lebih baik kita tuh hentikan kebiasaan menunda seperti sistem kebut semalam demi melakukan manajemen waktu yang baik ke depannya. Lalu yang kedua, buat jadwal dan prioritas. Terlalu banyak pekerjaan juga membuat rencana Anda akan berantakan. Untuk itu, kita sebaiknya membuat jadwal yang tepat dan prioritaskan yang menjadi hal yang penting. Jadi kita di sini akan membagikan prioritas pekerjaan itu dalam 4 bagian. Yang pertama itu adalah penting dan menghasilkan. Yang kedua, penting tetapi tidak menghasilkan. Yang ketiga, tidak penting, tidak menghasilkan, tetapi menghasilkan, maaf. Dan yang keempat, tidak penting serta tidak menghasilkan. Jadi kita lebih baik fokus ke pekerjaan yang dari golongan yang pertama, yaitu penting dan menghasilkan, lalu disusul dengan golongan yang lainnya. Karena kan emang kita bagian yang pentingnya itu kan penting dan menghasilkan gitu kan. Lalu yang ketiga adalah fokus. Jadi kita di fokus ini, mudahnya akses internet memang membantu pekerjaan, tetapi tidak jarang juga untuk membuat banyak jadi mudah teralihkan fokusnya. Jadi contohnya seperti kita kan sedang kuliah online ya, itu kan mungkin kan kita akan sulit untuk fokus kan, karena ada dorongan dari main media sosial, shopping online, atau stalking di internet. Tentu ini tidak produktif dan tentu akan merusak manajemen waktu yang sudah kita buat. Lalu yang keempat, istirahat. Nah, istirahat itu memang sangat penting ya. Seperti kita bekerja terus-menerus tanpa jeda, itu membuat suatu hal yang tidak baik, seperti menurunkan konsentrasi kita dalam mengerjakan sesuatu. Jadi lebih baik kita kasih jeda di 15-30 menit untuk sekedar istirahat atau melakukan hobi.
Lalu juga jangan lupa dengan istirahat dan tidur yang cukup, yaitu 6-8 jam. Lalu yang kelima, hindari stres. Karena kita kalau misalnya banyak kerjaan, mungkin kita akan kesulitan untuk mengatur time management yang sudah dibuat, atau juga menyelesaikan jadwal yang sudah kita rencanakan. Untuk itu, hindarilah stres dan jangan lupa melakukan relaksasi dengan mengerjakan apa yang kita suka. Contohnya kalau misalnya kita suka jalan-jalan, kita kasih waktu untuk kita sendiri untuk me time gitu kan. Lalu di sini ada quotes, 3 quotes yang sangat penting, mungkin bisa mengajak kalian semua untuk tahu kalau time management itu sangat penting dan harus dilakukan gitu kan. Yang pertama itu, jangan berkata Anda tidak mempunyai cukup waktu. Anda memiliki jumlah waktu yang sama setiap harinya dengan waktu yang diberikan kepada Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, dan Albert Einstein. Dia kan waktunya juga sama ya, 24 jam ya. Jadi kita juga dikasih waktu juga sama gitu, 24 jam. Jadi kita lebih baik memanfaatkan waktu yang ada, seperti orang yang sukses di masa dulunya ini gitu kan. Lalu yang kedua adalah gunakan waktu sebaik mungkin dan jangan lewatkan kesempatan yang ada. Kan mungkin kesempatan kan nggak datang 2 kali, mungkin datang 2 kali tapi nggak setiap kali gitu kan. Jadi kita lebih baik gunakan waktu sebaik mungkin gitu kan. Lalu yang ketiga, bagaimanapun keadaan kita, mau sedih, bahagia, waktu tidak pernah berhenti menunggu dan waktu tetap berjalan. Iya, memang betul kan quotes dari dia ini, waktu itu kan emang nggak bisa berhenti ya, dan waktu tetap berjalan. Jadi jangan sampai aktivitas kita berhenti juga gitu. Lalu itu mungkin sekian dari presentasi saya. Semoga yang presentasi yang saya bawakan bisa berguna untuk kalian semua. Terima kasih.